anggota itu, jadi kalau dia perlunya duit berapa dibeli saat itu, dia perlunya berapa itu yang perlu diedukasi. Kalau dia perlu duitnya seton aja dibeli di harga itu. Nah lainnya nanti dikira harga mahal, ada bukan dibayar di saat harga mahal jiplek-plek ya sampai ke koran, benar nggak? Kalau harga contoh Mas Agus GKG di 68, terus dia yang tadinya jual itu dinilai basahnya saat itu sekarang naik menjadi berapa GKP-nya, ya nggak bisa dibayar harga GKP saat dia perlu uang itu, karena dikala dikelola di lumbung ada harus uang yang dikeluarkan ke yang mengelola lumbung. Nah mau biaya jemur, mau biaya simpan, ngerawat gitu kan. Nah tinggal kesepakatannya antara anggota dengan selaku pengurus lumbung berapa aturannya. Atau setelah dikeluarkan biaya operasional nanti disparitas selisih harga itu nanti mau 60-40 atau 70-30 atau 50-50 terserah dengan nama yang punya gambar. Contoh karena apa? Kalau saya ini petani, saya nggak punya tempat Pak buat nyimpan, sehingga saya taruh tempat Pak Sadiman, gabahnya saya perlunya duitnya cuma 2 ton, ya sudah saya ambil yang saya jual 2 ton itu loh Pak, ya kan? Ya yang 4 yang kalau 8 ton yang 6 ton nanti, tapi nanti ada hitungannya kayak gitu. Bukan dikala sudah musim sadon sekarang GKP piro sekarang? 56 Pak. 56. Dicontoh di saat panen raya katakan 5.000 ya. Berarti kan ada selisih 600 toh. Bukan dikala nanti saat waktu 56 itu saya ngambil 56 saya dihargai 56, enggak. Karena di tempat Pak Sadiman gabah saya itu dirawat. Kan gitu. Dirawat walaupun tadi kiloannya udah jelas, ada perawatan, pengelolaan, dan nanti itu dari katakan selisih 600 saya dikembaliin berapa dari 600 itu loh Pak? Apa 100 ditambahinnya jadi harganya 5.100. Nah saya pikir itu salah satu strategi Pak, salah satu strategi marketing dalam mengembangkan lumbung. Ya, karena ini modal jadi masalah sebenarnya yang diperlukan seperti itu. Nah jenengannya yang perlu dibangun adalah kepercayaannya itu. Nah kepercayaan yang perlu ditumbuh. Kalau orangnya tidak mau seperti itu, contoh Mas Agus, dipilih aja di PC itu yang punya naluri bisnis. Awalnya yang punya di anggotanya, tapi kalau nggak anggotanya ya boleh Mas Agus itu berkembang ke guru yang duitnya sisa atau ke penyuluh yang duitnya sisa, daripada ditaruh di bawah bantal ya, nanti dikritik raya itu kira-kira itu ada kemarin di TV itu Pak. Jadi BI itu datang ke kepulauan itu untuk nukerin uang yang pada cacat uang itu dimakanin raya, nilainya banyak banget. Nah ternyata kayaknya kalau di kita ada nggak tahu. Nah itulah kira-kira kalau jenengan tuh nggak boleh patah semangat gara-gara modalnya nggak ada, ini yang saya nggak suka. Jadi caranya kayak gitu Mas Sis, yuk contoh kumpulin para gapokannya. Pak Bipan gapokan Bogor punya duit berapa? Berapa Mas? Hah? 60 Pak. Nah 60 tuh 60 sepakati piye kita ambil jenengan Mas Sis ya, yang ngelola itu yang sendiri kan di pengelolaan itu karena gapokannya udah lepas kan. Nah jenengan itu bikin analisa proyeknya, analisa kelayakan usaha sampai dilingin gabah menjadi beras terus sampai jual itu loh. Nah, jenengan bikin analisa kelayakannya itu, bikin ini 60.000 daripada hanya di tabungan itu di mana duitnya? Darah Pak. Ya, kalau ditabung aja duit ini kan nggak kembang, ya kan? Gitu loh Mas. Nah kalau ini dikembangin, nanti di pengelolaan lumbungnya itu dapat berapa, gapokan sumber rezekinya itu dapat berapa, kickbacknya, pengelola lumbungnya urusannya berapa, nah paguyupannya gapokan itu juga dapat berapa, gitu loh. Nah, kalau uang modal ini menjadi masalah, kalau Mas Agus itu kurang-kurang deh.
modalnya. Ya, gitu kira-kira daripada mas duit 60 juta ini ngendon gitu. Bisa. Atau kan Mas Sis punya duit tambahan lebih ya udah nggak apa-apa. Nanti itu kan aturan di selaku investor itu seperti apa dituangkan. 5% lagi nilai UMK. Ya boleh aja gitu loh Mas Agus gitu. Kalau dengan mapalin kelayaan usahanya, saya punya duit nganggur daripada duit saya simpen di rumah, Mas saya invest. Temporernya berapa waktu? Nah, dia ada rekamannya. Ya kalau rugi ya nanggung rugi. Kalau saya selalu ngitung untung, itu namanya enggak usaha. Itu namanya rentenir saya. Tapi ada kelayakan. Nah sekarang jenengan ini tahu. Contoh Mas Agus saya tanya. Gabah kalau kering giling disimpan mampu berapa lama? Kering giling disimpan 2 tahun kalau memang itu kering bener. Bagus. Mas meyakinkan ya ngapain daripada saya gedelep terus apa mau jadi sama kelelep gedelep ya mau lah gitu loh. Analisa gitu Pak hitungannya. Gitu loh kira-kira ini loh Pak hitungannya ini progresnya seperti ini gitu. Nah itu. Dan nanti kalau pembukuannya nanti pertemuan berikutnya minggu depan apa nanti jenengan dibeliin bukunya, jenengan nanti diajari. Lah kalau tetap nggak bisa, kira-kira sing salah narasumbernya apa sampean sing gitu loh kira-kira, ya kan? Nah ini, saya ini lo udah dibeli, sampean tuh nggak perlu garis-garisin tuh bukunya. Udah ini caranya kayak gini dikasih tahu, ya ini pembukaannya. Tapi kan ini nanti jenengan keluarnya kan kemarin BBM-nya tinggi, udah dibawa ke sini, di sini sudah dilakukan ATM, ya kan? Tahu ATM kepanjangannya? Anak tukang macul. Anak tukang macul. Nah, bener anak tukang macul. Iya. Jadi gitu ya. Ini yang penting. Jadi di otak saya ini, waduh. Ini kalau jalan itu sebenarnya menjadi kepuasan batin saya aja. Bener itu. Katakan saya monep tempat Mas Agus atau tempat Pak Kele atau tempat Pak Sadiman, saya datang atau Pak Ses, saya monep, saya pulang nggak dikasih beras juga, saya nggak ngomel nggak. Tapi sampai tuh cerita, nggak sampai tuh cerita, nunjukin buku gitu loh. Kan Mas Agus tadi cerita, Pak, saya ini bukuku wis lengkap. Dan nanti kalau ke sana itu sampai tuh nggak perlu cerita, sodorin aja bukunya. Jadi biarlah buku itu yang bercerita. Begitu dari sini modalnya oke ya. Dan gitu aja, itu menjadi kepuasan batin. Nah, gitu. Makanya saya ini tadi candaan di sini. Bapak udah dibawa ke tempat Pak Sadiman yang sudah dilakukan modif, yang kos bahan bakar minyaknya udah turun drastis, nggak tahu berapa persen, nanti cerita ulang. Lah kalau jenengan tetap nggak mau, cara menghimpun modalnya tadi saya sampaikan. Kalau kita kan nanti menarasikan, mengalokasikan dalam anggaran APBD kabupaten, makanya nanti ada kuesioner itu ya. Kuesioner tadinya saya pengen 7 paket, kalau Pak Sadiman udah dapat ya Pak. Tahun kapan? Tahun 2022. Nah, tadinya saya pengen 7 kali berapa gitu, tapi yang 3 ini Mbak Lelo ya mungkin otak saya udah berubah pikir gitu loh. Gitu. Artinya tadinya 7 kali gitu loh. Jadi 7 unit kali satuan berapa sehingga rata. Nanti saya paketin. Jadi nanti saya lihat progresnya dalam kurun waktu ini, perkembangannya yang baik. Kan nanti saya, nah makanya bukunya siapin. Nanti kan monep kalau katakan diundang kabupaten, bukunya tolong bawa. Nah kalau yang udah maju didorong, bukan nggak dikasih, bukan nggak ditambahin. Oh ini kalau ditambahin dia tambah kenceng larinya gitu loh. Kan gitu, bener nggak kira-kira? Ya kalau enggak, ya saya ini contoh Kang Jotiman lah, ini gerak enggak, ya lapo dikai modal kan gitu kira-kira. Nggak bakal gitu loh kira-kira. Makanya bukunya itu mana? Nah, buku itu tak kasih tahu bocorannya. Ya. Dibuktikannya nanti ada dokumen. Kalau ini cerita tempat Mas Agus acak-acakan tadinya, pening mau lomba baru dia.
Wong aku irono, Pak, pokoknya aku iki gak mungkin ngapusi karena iki sing bae kan kuli iki Pak sing catet. Lha iki lho Pak bukune ya wong delok mumet gase. Nah, dia iku ya kuli bener karena Mas Agus nanti bayar ke kulinya. Kuli operatornya ini kan dibayar. Nah, teknik bayarnya seperti apa? Kalau yang belum bergerak belum tahu, nanti bisa berdiskusi antara Pak Sadiman dengan Mas Agus tuh caranya seperti apa. Gitu loh Pak. Cara bayar operatornya itu. Nah gitu. Karena operator nggak bisa dia gratis karena dapurnya juga perlu ngebul gitu loh. Ya, walaupun dia juga menjadi anggota di kelembagaan itu gitu, nggak bisa. Gitu. Ya. Jadi siapa yang berkeringat dia punya hak untuk mendapatkan insentif tuh. Nggak bisa sama dengan anggota yang lain enak kan gitu kan. Nah ini sebagai pembuka ya, semoga tetap semangat. Kalau diundang dikasih makan, dikasih kue, dikasih kopi, dikasih teh. Transport nggak bisa ngasih karena anggarannya yang tidak membolehkan untuk ngasih. Kalau boleh tak kasihin Pak, benar. Orang juga bukan duit saya, itu duit jenengan kalau jenengan bayar pajak loh. Tapi kalau jenengan nggak bayar pajak itu bukan bagian dari duit sampean. Nah gitu. Tapi kalau jenengan bayar pajak PBB atau bayar pajak kendaraan bisa jadi itu bagian dari uang yang jenengan. Ya. Jadi mungkin itu sebagai pengantar ya. Nanti kita diskusi. Nah untuk menyingkat waktu, ini saya narasumber yang saya undang ini memang yang punya kompetensi di dunia LPMDes. Kalau beberapa pekan yang lalu itu pemain langsung di dunia perberasan, ya semoga